Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk tugas kelompok dengan mata kuliah pemerintahan yang baik dan isu korupsi. Semester 7 jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Tracy Austin MSI. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sisipol Chandra di Muka Palembang tahun ajaran 2022-2023. Nama anggota kelompok yang ada di video ini yaitu Elin Eka Ayunintias dengan MPM 02191104, Iis Mutia Pangindoman dengan MPM 02191118, dan Tiara Febrianti dengan MPM 02191113. Judul materi video ini adalah Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi materi: makna korupsi, korupsi dan kekuasaan, potret korupsi di perguruan tinggi, cara memperkuat kelembagaan, membangun semangat anti korupsi, dan kesimpulan. Makna korupsi. Korupsi dimaknai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai dengan absennya pertumbuhan. Menurut Indrianti 2014, definisi ini jauh lebih singkat dan jelas bila dibandingkan definisi Alantas. Kata kunci dari korupsi adanya sogokan kepada pejabat sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi. Artinya, sogokan itu hanya memperkaya pejabat sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Inilah salah satu implikasi korupsi. Ketika para pejabat sibuk memperkaya diri, maka secara otomatis pembangunan ekonomi akan terganggu. Meskipun demikian, para pejabat tidak mau tahu. Baginya, kekuasaan adalah sarana memperkaya diri. Nalar inilah yang dipercaya peneliti senior CSIS J. Kristiadi yang mendefinisi korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan publik demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Menurut Kristiadi 2009. Makna korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadinya korupsi. Penjelasan ini bisa disimak dari ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang ketiga, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau di bawahnya menganggapnya tidak perlu. Yang keempat, melibatkan lebih dari satu pihak. Yang kelima, ada kewajiban dan kepentingan bersama dalam bentuk uang atau yang lainnya. Yang keenam, terpusat. Kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Yang ketujuh, ada usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. Korupsi dan kekuasaan. Kekuasaan selalu berkaitan dengan korupsi, itulah pesan kuat dari sejumlah definisi di atas. Dengan kekuasaan, pemimpin memiliki pengaruh dan kekuatan dalam memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dengan jabatan ini, pimpinan perguruan tinggi dan dekan memiliki kuasa dalam menggiring proyek tertentu dalam kerangka memenangkan pihak tertentu. Dalam usaha membantu dan memenangkan itulah sering kali terjalin unsur kolusi. Kolusi adalah salah satu perbuatan yang melawan hukum, tapi apa mau dikata, demi mendapat uang imbalan, tips, persentase, praktik kolusi dilakukan dengan menutup mata atau pura-pura tidak tahu bahwa keputusannya melanggar. Nafsu di balik kekuasaan adalah meraup keuntungan. Ketika nafsu menumpuk, harta lebih dominan dalam mengoperasional kekuasaan. Maka yang akan dipertontonkan adalah perilaku koruptif. Hal ini menjelaskan dua hal penting. Pertama, korupsi bersumber dari kekuasaan besar, namun minus amanah. Rektor, dekan, dan pejabat struktur adalah pemimpin dengan kekuasaan yang besar. Kekuasaan besar ini menjadi tidak terkendali karena pemimpinnya kurang amanah. Jabatan hanya dimaknai sebagai milik dan tempat memperoleh keuntungan semata. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Pengawasan yang besar itu rawan disalahgunakan karena
Karena itu pepatah lama menyebutkan kekuasaan cenderung korup. Korupsi bisa hadir karena kurang pengawasan dari media massa, Menteri Pendidikan dan mahasiswa. Mengawasi pemimpin penting dalam kerangka menciptakan perguruan tinggi yang bebas koruptif. Potret korupsi di perguruan tinggi. Korupsi bukan lagi milik politisi, kepala daerah, birokrasi, dan pihak swasta. Tetapi korupsi juga bersemai dan tumbuh dalam perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi di semua lembaga dan profesi. Inilah yang sedang terjadi. Perguruan tinggi merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Di sebelah kanan kita bisa melihat gambar tentang kasus korupsi yang mana mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidur Rahman, divonis 2 tahun penjara atas kasus korupsi tentang dugaan pembangunan kampus terpadu YIN SU Medan pada tahun 2008 dengan kerugian negara sebesar 10,3 miliar rupiah. Dengan vonis 2 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 1 bulan. Selanjutnya, kita bisa melihat gambar di sebelah kiri, yaitu kasus yang terjadi baru-baru ini tentang kasus Unila. Bapak Karomani selaku rektor ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan wakil rektor 1 bidang akademik Bapak Haryandi dan Ketua Senat Bapak Muhammad Basri dengan dugaan kasus suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022 yang mencapai kurang lebih 5 miliar rupiah, menyogok, menyuap, dan berkolusi demi mendapatkan kucuran dana dalam rangka mewujudkan keinginan dilakukan secara sadar. Sejalan dengan penjelasan di atas, tulisan Eti dengan bukunya yang berjudul Pola dan Akar Korupsi juga berusaha mengungkapkan sejumlah modus korupsi di perguruan tinggi. Paling tidak ada beberapa cara korupsi di perguruan tinggi yakni kickback dalam kontrak suplai konstruksi. Yang selanjutnya, menahan atau memperlambat perseteruan dan tanda tangan yang diperlakukan untuk memeras suap, seperti hadiah, jasa, dan pembayaran segera. Mengarahkan agar pembangunan dan pengadaan barang dikerjakan oleh dirinya sendiri, keluarga, dan temannya. Dan mengharuskan pembayaran untuk pelayanan-pelayanan yang seharusnya diberikan gratis. Cara memperkuat kelembagaan, komitmen pemimpin. Pemimpin adalah penunjuk arah dan pembawa obor perubahan dalam lingkup perguruan tinggi. Karena itu, keberadaan dan kearahannya sangat diperlukan dalam menggerakkan roda organisasi. Pemimpin harus bersih dan berintegritas. Pemimpin harus memiliki prinsip satunya kata dengan perbuatan. Dengan demikian, maka pemimpin perguruan tinggi bisa dijadikan garda depan dalam pemberantasan korupsi. Memperbaiki perencanaan. Perencanaan harus baik. Dengan perencanaan yang baik akan berdampak pada pengurangan korupsi di tingkat universitas maupun fakultas. Penjelasan ini bisa dipahami karena peluang korupsi bisa dimulai dari perencanaan. Dalam bahasa sederhana, korupsi dimulai dari pikiran. Maksudnya, niat korupsi sudah mulai sejak masa perencanaan dan penganggaran. Karena itu, benar apa yang dikatakan Peter Berger pada bukunya yang berjudul Humanisme Sosiologi tahun 1985 halaman 212, hanya seorang yang memahami aturan permainan berada dalam posisi untuk menipu. Selanjutnya saya akan membacakan cara memperkuat kelembagaan. 1. Membangun improvement. Cara lain dalam memperkuat perguruan tinggi dari perilaku korupsi dengan menerapkan improvement atau pemanfaatan teknologi informatika. Pemanfaatan improvement di perguruan tinggi merupakan terobosan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pilihan perguruan tinggi menerapkan improvement ada 3. Pertama, lebih mudah dalam mengakses informasi. Yang kedua, sepanjang barang persediaan dan menyebar ke sejumlah pabrik dan agen, maka bisa mencegah terjadinya monopoli penyedia. Ketiga, pengguna improvement akan lebih transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Nilai transparansi diperlukan bagi kedua pihak.
Selanjutnya, membangun semangat anti korupsi. Memperkuat kelembagaan merupakan adanya upaya dalam membangun semangat anti korupsi. Dalam salah satu analisis menyebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia telah mulai memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan anti korupsi. Kampus dan Departemen Pendidikan harus menjadi aktor terdepan dalam membangun pendidikan anti korupsi melalui 1. Membangun pribadi anti korupsi harus dilakukan secara terus-menerus. 2. Melembagakan anti korupsi melalui mata kuliah. Ketiga, memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi. Yang keempat, mendorong terjadinya dementasi wacana bahwa korupsi sebagai musuh bersama yang harus dilawan. 5. Menciptakan karakter building kewarganegaraan yang baik, dedikasi, dan sensitivitas terhadap pencegahan korupsi demi mewujudkan good governance. Dan terakhir, memiliki kesadaran hukum dan mendorong terjadinya law enforcement yang ada. Selanjutnya, kesimpulan. Problem terbesar perguruan tinggi yang dialami beberapa tahun terakhir adalah terjeratnya sejumlah pimpinan dalam persoalan korupsi. Keterlibatan sejumlah pimpinan perguruan tinggi dalam kasus korupsi membenarkan bahwa kekuasaan sangat terkait dengan korupsi. Pimpinan perguruan tinggi, rektor, dekan, dan pejabat struktural memiliki kekuasaan besar dalam pengadaan barang dan jasa dan penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Dengan kekuasaan yang besar, terbuka kemungkinan untuk disalahgunakan. Dengan terjeratnya perguruan tinggi dalam lingkaran, maka benteng kejujuran, kebenaran, dan moralitas menjadi roboh. Implikasinya adalah publik antipati dan tidak percaya kepada perguruan tinggi. Tugas pokok pimpinan perguruan tinggi adalah mengembalikan roh leluhur perguruan tinggi. Caranya adalah dengan mensosialisasikan semangat anti korupsi kepada semua sivitas akademika. Selain itu, membenahi proses lelang dengan menggunakan sistem online, perencanaan yang tepat dan bisa menutup menjadi ruang korupsi hanya dengan dilakukan dengan pemimpinan yang kuat, bersih, amanah, dan akuntabel. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.